Sementara untuk di Asia Timur dan juga Asia Selatan itu ada Hong Kong, Mongolia dan kawan-kawan. Yes, dan tentunya kita langsung saja menuju ke tim Malaysia. Ada Mas Elton, Mas Akif, Mas Amar, Mas Nazan dan juga Mas Razif. Wah ini dia ya, udah nggak asing nih untuk melihat Mas Nazan nantinya. Apakah kita akan melihat rotasi baru juga dari Mas Nazan Ranger Mas setelah tadi kita di match kelima ya. Ini kan berarti karena ini match ke-6, match kelima itu match sebelum ini. Kita melihat adanya gerakan yang cukup fresh. Entah dari Ina Avan ataupun dari Sin Bandit. Itu adalah dari rotasi junglernya emang. Oke. Dan juga tentunya para pasukan dari tim Malaysia kali ini mereka harusnya udah siap karena mereka tahu di live stream kali ini mereka akan menghadapi tim yang sangat keras. Itu dia Profesor KB. Itu dia. Dan ini dia timnas Malaysia yang tentunya mungkin tadi kan teman-teman udah melihat timnas Pakistan ya kan. Ada Pak, itu bukan Bapak ya, itu tapi Pakistan. Sama Malaysia juga mas-mas yang bermain Ranger Mas. Ya, mas-mas ya. Tapi kalau misalnya ini ada Viviana, V De La Cruz, V Pabiko, V Nepomuceno dan V Pinunya. Ini dia ya. Line up yang tentunya wajahnya sangat-sangat tidak asing. Melihat dari Viana juga yang nanti akan bermain bersama dengan De La Cruz. Dan juga untuk Nepomuceno. Ini akan kita pantau nih. Apakah akan ada gerakan-gerakan rotasi baru. Startnya dari mungkin monster jungle yang mana nih. Apakah langsung ke Fire Beetle, apakah langsung nyebrang, atau kemana? Ini emang masih abu-abu banget ya karena patch baru. Makanya siapapun yang paling cepat untuk adaptasi udah pasti bakal dapetin keuntungan. Oh udah baca-baca tuh Be, di belakang tuh. Oh. Udah baca-baca info. Baca info patch baru ya. Itu dia teman-teman ya, karena memang seperti yang kita tahu patch terbaru ini lumayan dadakan, lumayan tahu bulat, ya kan. Kemarin abis patch baru, ternyata sekarang udah tanding lagi. Emang terlalu ini ya, terlalu misteri hidup ini ya. Oke, tapi dengan ngelihat posisi seperti ini, jangan lupakan Profesor KB, kita harus tahu kalau berapapun kemenangan 2-0 atau 2-1 itu juga sangat mempengaruhi standing. Karena 5 standing. Betul. Itu benar-benar membuat para pasukan dari 8 tim harus ada yang tersingkir. Setuju banget karena 2-0 atau 2-1 ini akan berpengaruh besar ya untuk bagaimana nanti perolehan dari poin-poinnya juga. Sementara untuk tim Laos dan Singapura ini yang mungkin harus lebih berhati-hati karena mereka sama-sama sudah mengalami 0-2 ya. Alias mereka kalah dari segi gamenya juga 2-0, kekalahan yang cukup dalam sepertinya. Makanya ini untuk melihat dari match kedua ini untuk timnas Malaysia juga akan kita pantau. Karena untuk besok-besok nih, karena timnas Malaysia cuma main 1 kali seperti Ranger Mas. Jadi timnas Malaysia akan bertemu dengan Myanmar dan juga akan bertemu dengan Laos. Sementara untuk timnas Filipina, karena hari ini bermain 1 kali, besok itu timnas Filipina akan bertanding melawan timnas dari Laos dan juga Kambodia. Oke. Tapi kalau kali ini aku lihat kita akan menuju ke lihat map apakah Broken Wall kembali Profesor. Masa iya Broken Wall lagi? Laku banget. Iya dong. Iya dong. Habis udah 7 kali ya. 7 kali pick Broken Wall teman-teman ya. Ini bener-bener lagi difavoritkan. Jadi mungkin jangan kaget nih kalau sering banget kita ngeliat rotasi-rotasi jungle yang nyebrang ya. Untuk bisa mendapatkan 1 buah monster jungle. Lumayan nih soalnya kan. Apalagi enak melihat jalannya Be. Iya, melihat tembok yang terbuka otomatis jadi lebih gampang nih buat masuk ke arah jungle. Makin gampang juga buat mendapatkan monster jungle-nya. Wow. Mengerikan ya. Tapi kalau misalnya soalnya gini Be, mengerikan bagi mereka yang tahu cara pola rotasinya. Dan sangat berbahaya bagi mereka yang nggak tahu Be. Kenapa? Karena yang nggak tahu bisa dimakan Be, bisa ditelan. Dan ini dia Be, kita langsung menuju ke dalam drafting phase, menutup
ke arah Chip, Guinevere dan juga Glue untuk tim Filipina. Dan untuk Malaysia menutup ke arah Zuxin dan juga Freya. Ini dia ya. Shin dan Freya otomatis hero yang emang bener-bener powerful juga untuk memberikan pressure di early game. Freya gampang banget buat datang ke area dari Turtle. Sementara untuk ngezoning juga luar biasa bagus hero-nya. Bisa langsung nge-delete 1 sampai dengan 2 pemain. Dan ini langsung ditutup juga dengan adanya ban dari Pubius. Banyak ya banning-banningnya dan Pakito dilepaskan. Otomatis langsung diambil. Sementara untuk dari pemilihan Pakito ini cukup bebas karena memang tidak ada Pubius. Ya, udah di-ban terlebih dahulu, Prof. Udah di-ban, udah aman banget. Jadi keuntungan malah untuk para pasukan dari tim Filipina. Duh, Dan iya. Pakitonya dari Vinunya ini bahaya loh, Prof. Pas abis Setuju. semenjak abis di buff dari Pakito ketika dipegang sama Vinunya tuh kayak mengerikan sekali, Profesor. Iya, oh ternyata itu teman-teman ya, itu adalah tadi ada langsung ketutup sama Atlas ya, aman ya. Alexander tetap bersama dengan timnas Indo, aman banget. Karena untuk sekarang ada Atlas dan juga Eve yang muncul ke permukaan ya. Harusnya hero-nya Z mungkin akan dimainkan kalau mereka mau main karena Baxi ya. Ada Baxia, ada Fredrin ya. Ya, atau mungkin mau yang lain. Nah, Harit terlebih dahulu untuk Viana dan ternyata Chow untuk Dela Cruz terlebih dahulu. Nepomuceno dia nggak mau terburu-buru kali ini. Wah ini nih. Nah, Pemuceno emang nanti pik-pikannya bakal di bawah ya. Atau emang mau coba paksa aja kali ya. Paksa buat di ban untuk Baxia Fredrinnya. Buat ngebuang spot ban-nya. Jadi nanti ujung-ujungnya bakal main ke fighter mungkin. Atau assassin. Karena balik lagi di sini kayak hero-hero stabil kayak Leo Mort-nya kebetulan emang belum dimunculkan. Dan Valentina dulu ternyata yang diambil. Untuk di ban. Itu dia, biar gak ada yang bisa di-copy tentunya oleh Pabiko. Leomord juga ditutup karena sama-sama belum ada jungler ya. Jadi mungkin untuk Mas Nazan juga emang bakal ditutup-tutup juga nih hero-heronya. Pasti. Sementara itu Lilia ditutup lagi. Ini untuk Pabiko ya. Iya, Karena emang dia juga lumayan superior dengan hero-hero mid laner yang tersisa. Arlot juga ditutup untuk menutup potensi dengan adanya tank jungle plus Arlot. Karena yang memang paling memungkinkan untuk muncul adalah timnas Malaysia ya. Untuk di draft kali ini dengan adanya Atlas dan juga Cloud yang udah muncul, otomatis butuh yang bisa buying time. Karena kalau misalnya enggak, mau ditaruh di mana lagi di tim Filipinas? Gak bisa, Be. Nggak ada tempat ya. Nggak ada tempat ya. Udah nggak ada ruangnya. Dan bahkan kalau kita lihat dari para pasukan tim Malaysia, mereka mengamankan terlebih dahulu Fredrinnya. Dengan sangat tenang para pasukan dari tim Filipina di last pick-nya dari Nepomuceno. Kali ini akankah mengaman Akai untuk menutup jalan dari Fredrin? Seperti kayak MPL ID kemarin ya, Profesor? Itu Mau dia ya, ada diadu. Baxia atau Fredrin, kasih Akai. Kasih Akai, karena emang Akai ini tipikal hero yang sangat-sangat kuat untuk di teamfight besar. Dan juga bisa memaksa nanti pengguna Retribution ini ke delete 1 ya. Karena mungkin di lockdown atau dijauhin. Dan Sora ternyata pilihan dari timnas Malaysia. Langsung tertuju ke Sora, emang tujuannya mungkin juga mau mengimbangi ya. Untuk poke damage di early game. Karena seperti yang kita tahu, dengan adanya Thunder, ini akan membuat gerakan dari Akainya mau tidak mau harus terpaksa heavy spin. Oke, langsung saja kita bakal sebentar lagi melihat para pasukan dari kedua belah negara. Pasukan Filipina akan menghadapi pasukan dari Malaysia. Siapakah yang akan lebih kuat dan mampu untuk bisa memberikan kemenangan di pertandingan mereka yang disiarkan pertama kali ini? Ini dia best of 3 series antara timnas Malaysia melawan timnas Filipina. Rotasi seperti apa yang akan kita lihat dan ternyata larinya ke arah gold lane. Betul sekali. Dihabisin ya monster jungle-nya dari gold lane, lari ke bawah ke EXP,
Habis itu nanti bakal perang di arah Turtle dan EXP. Oke, ini dari Mas Nazan akan seperti yang sudah kita sampaikan ya Profesor ya. Dapetin level 2 terlebih dahulu. Ya, dapetin level 2 dan udah pasti lebih gampang ya untuk Fire Beetle sepertinya. Dengan adanya HP yang sangat-sangat rendah. Jadi semakin lebih mudah lagi, tapi diseberangin ternyata langsung ke Little Wonder. Oh, Delacruz bahkan harus keluar flickernya kali ini. Pabiko standby bersama dengan Nepomuceno. Dan ternyata di sisi sebaliknya mereka lebih mengincar ke arah Little Wonder. Itu dia Little Wonder yang dituju ya, dengan adanya flicker dari Delacruz. Ini menjadikan keuntungan untuk timnas Malaysia di awal dan ternyata diambil dengan Battle Retribution. Nepomuceno mendapatkan satu keuntungan dari monster jungle yang dimiliki sama Nazan. Oke, tapi di balik itu semua melihat adanya pressure yang diberikan oleh seorang Vinuya di arah bottom lane membuat Mas Razif kali ini harus berada di turret. Gak bisa keluar turret, dia bahkan mencoba untuk melakukan freeze supaya sosok dari Vinunya ini gak bisa nge-zoning dia. Wah, ini dia ya, walaupun Pakito sempat ada nerf, tapi seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa Pakito ini akan tetap masuk di tier S. Karena damage reduction-nya emang merupakan hal yang baru. Dan kekuatan dari clear power-nya aja yang menurun, jadi cuma laning doang yang diturunin sedikit. Untuk di team fight nanti tetap bakal annoying. Tetap oke sih menurut gue, cuma absorb damage-nya itu loh yang bener-bener parah, top banget. Memang harus ditutup sama hero-hero glowing one. Emang harus ditutup sama hero-hero yang bisa anti regen di awal sih, kalau mau lawan dia. Dan lihat, Nepomuceno, dia sudah mendapatkan level yang kelima Ranger Emas setelah tadi mendapatkan satu monster jungle. Oh, lihat habis spin-nya. Langsung menutup jalan permasukan dari tim Malaysia. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan tassel, tapi ini out of nowhere. Di sisi sebaliknya, Vinuya harus ter-take down. Wih, itu dia ya, terkena Sokolil. Itu dia, solo kill dari Mas Razif ternyata. Dengan Sora yang sempat kita mention juga, kalau misalkan Pakito pick ini nih udah ada jawabannya. Yaitu adalah Sora. Dan Soranya tapi harus main Thunder. Biar mainnya tuh lebih agresif dan lebih punya damage di early game. Jadi emang wajar ya, tapi tetap nih kalau ngomongin rotasi, Nepomuceno rotasinya masih sangat on point. The Wave Dragon. Oh, the way of Dragon with Blackheart. Delacruz berhasil memakan sosok dari Mas Sakif. Tapi nampaknya P Delacruz kali ini menuju ke arah Mas Nazan. Karena P Nepomuceno, dia udah standby untuk melakukan satu buah steal terhadap orange buff yang dimiliki para pasukan dari tim Malaysia. Dia terima ke sana, masih berada di level 3 dan Retribution on point. Membuat Nepomuceno kali ini berhasil mendapatkan orange buff. Dia masih punya heavy spin, dia masih akan bertahan dan itu dia heavy spin for defensive. Dikeluarkan, mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah bottom lane, mencoba di cover oleh Delacruz, tapi dua flicker membuat Nepomuceno kali ini nggak bisa bergerak. Gak bisa bergerak, terkena Fatal Link, gak ada lagi heavy spin. Dan bahkan itu menjadi dead end dan Mas Akif menjadi trade-nya. Taspi Pabiko yang mendapatkan point kill dan ditambah lagi dengan adanya Blood Wings yang menjadi bonus atas point kill barusan. Walaupun masih di level yang tertinggi, tapi emang harus diperhatikan juga bahwa Mas Nazan ini pelan-pelan juga coba untuk menyusul level dari Nepomuceno. Oke, bahkan di sana para pasukan dari tim Malaysia mereka mencoba untuk melakukan sedikit kontes lagi karena udah standby Profesor untuk 4 pemainnya di arah bottom lane. Sementara Viana masih beradu poke damage dengan Elton, yang dimana ini membuat satu ruang ya agar mungkin Cloud-nya bisa jalan duluan dengan adanya Demon Hunter Sword juga. Dan Mas Nazan akan langsung start dari turtle-nya. Coba buat di reset dan kena The Wave Dragon. Oh, ke arah yang lain ditutup begitu saja, di cancel dan uppress for Delacruz. Memang tertekno, tapi lihat ke arah belakang sana. Pabiko melakukan following up damage, ditutup double kill dengan habis mendapatkan triple kill. Didapatkan dan damage yang malah membuat 4 pemain dari tim Malaysia. Pasukan Malaysia tertek dan 4 pemainnya. Double kill lagi dari Vinuya. Dan bahkan itu double kill yang sangat-sangat instan. Langsung di jab-jab hilang lini belakangnya. Begitu juga dengan Mas Nazan yang terkena heavy spin. Tidak bisa bergerak. Dan itu adalah tempat yang sangat-sangat perfect banget untuk mengeluarkan heavy spin. Karena semua member dari timnas Malaysia gak bisa bergerak. Perfect Turtle akan on the way. Setelah nantinya didapatkan oleh Nepomuceno dari Turtle yang kedua. Plus turret. Objektif yang semakin banyak sepertinya untuk timnas Filipina.
Dan bahkan tadi kita lihat di mana para pasukan dari tim Malaysia hilang instant kill terhadap seorang Elton, Mas Elton. Dan di balik semua itu, para pasukan dari tim Malaysia, Razif sekalipun dia tadi tergocek oleh sosok dari Pipa Biko. Wah ini dia nih, Pabiko ya, yang dari tadi emang bener-bener tempatnya safe banget di belakang. Dia juga bikinnya ke arah Bloodwings, dia tahu ada banyak ancaman yang bisa mengejar dia termasuk dari Mas Razif yang udah punya War Axe. Tapi untuk nextnya dia bakal tetap kok untuk bikin ke arah Glowing One. Emang cuma priority dari itemnya aja yang bergeser ya. Yang biasanya mungkin Glowing One item pertama gitu kan. Lalu mungkin larinya ke Ice Queen, tapi ternyata sekarang Bloodwings dulu untuk survivability. Dan Viana dia udah punya Starlium juga nih. Harusnya sesaat lagi bakal ada jalur teamfight untuk gold lane juga. Apalagi semenjak gold lane-nya udah pecah di bagian top lane. Double knockout strike, tapi lihat langsung disembur dengan adanya Mystikas. Mas Razif kayaknya sedikit kaget dengan tiba-tiba ada Pipa Biko. Nepomuceno kali ini berhasil memberikan zoning out. Body block yang tidak bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Malaysia karena damage dari sosok boardnya terlalu mengerikan, Profesor. Wah jujur ini damage dari Pipa Biko udah harus di-respect sedikit ya. Karena sekalipun itu yang nahan adalah Mas Nazan kayaknya bakal tembus deh. Apalagi dengan adanya true damage tambahan kan dari Gord juga. Ini yang akan membuat power dari Mas Nazan kayaknya udah mulai harus tahan-tahan badannya gantian nih. Gak bisa dia yang nahan badan semuanya. Udah pasti hilang, Be. Tapi Dela Cruz, Conceal KB mencoba untuk melakukan kick ke arah belakang. Tapi nampaknya mereka melawan zoning out the perfect turtle untuk para pasukan dari Filipina. Invade jungle, gak mau dapetin satu doang, mau dapat keuntungan yang lebih banyak. Buset, pakai retrinya baru dipakai tapi Mas Razif. Double knockout strike dan di-follow oleh Mystikas. Instant kill. Dan bahkan di depan sana Akif. Mas Akif harus mengeluarkan flicker for defensive dibandingkan harus kejepit oleh posisi dari Nepomuceno. Wah ini masih survive ya. Dari gerakannya Mas Akif setidaknya tidak ada pick off tambahan. Karena Mas Razif udah nggak bisa kemana-mana terkena The Way of Dragon. Tapi Dela Cruz sendirian gak ada backup. Sengaja untuk nge-buy time supaya berhasil mendapatkan mid lane. Dela Cruz kali ini gagal di takedown. Terlalu banyak damage yang diberikan oleh Malaysia sekalipun Dela Cruz masih selamat, Profesor. Ya, mengeluarkan Zaman Force ya untuk melakukan push juga tadi. Recover lalu Dela Cruz agar tidak di all in juga. Dan orange buff-nya juga dapat. Mas Nazan semakin under level ternyata perbedaan 4 dan baru naik level yang ke-9 menjadi 3 level saja perbedaannya. Ini terlihat jelas dengan sangat signifikan ya dari 7.000 gold, level, item semuanya udah bener-bener lari ke timnas Filipina semua. Oke, ditambah ada satu lagi sih Profesor, di mana ngomongin ke arah map control. Ini yang mahal banget dari para pasukan dari tim Filipina yang dimana membuat Cloud pun tidak bisa melakukan split push. Oh ini ya susah ya untuk split pushnya juga. Mungkin dari Pipa Biko bahkan sampai membuka Mystic Gas hanya untuk memberikan pertahanan saja. Dela Cruz dia udah selesai dengan chassis Pauldron. Sekarang Nepomuceno gak mau. Wah, dapetin lagi. Kali ini dia bahkan dia bertahan depan sana. Press word-nya dikeluarin. All in, gak ada sedikit pun keraguan. Bahkan Heavy Spin ditahan begitu saja. Karena fokus mereka untuk bisa mendapatkan purple, dapetin turret dan dapetin Lord, Profesor. Ini udah pasti ya keuntungan yang berlipat ganda yang dicari dari tadi emang. Poin terpentingnya semua didapatkan oleh timnas Filipina. Bahkan sekedar purple buff aja nggak dikasih loh. Emang tujuannya udah jelas ya. Agar nanti penekanan atau pressure level dari Nazan ini semakin lebih dalam. Dan kalau kita lihat dari in-game equipmentnya, Holy Crystal langsung dari Viana. Emang ini kita bukan pertama kalinya melihat ya. Untuk kalau udah snowball langsung aja dan The Wave Dragon Flicker men-trigger dari Amar. Tapi nampaknya dia laku di sini bakal coba dipaksa dengan ada Fatali. Really? Tapi supportnya sangat bagus dari Pabiko. Mengusir mundur Dela Cruz. Bertahan dengan pressure dan bahkan di sana Dela Cruz masih dipaksa untuk dapetin poin kill dari Razif. Razif harus mundur ke belakang, damage terlalu sakit dari Viana. Dan mundur ke belakang, Pinuya sudah melakukan zoning untuk memastikan Viana bebas bisa dapetin mid turret. Wah ini bener-bener dibikin Amarnya juga nggak bisa cover ya. Tadi di heavy spin ditempelin juga dan Elton harus lebih berhati-hati. Karena memang posisi dia yang belum memiliki item yang full, ini bakal menjadi ancaman. Sementara untuk timnas Filipina, mereka udah unggul 9.500 gold. Otomatis secara mereka punya item, punya level, dan punya skills juga pasti akan berbeda.
Sementara split push Oke. juga masih gak berhenti dari Vinuya ini yang bener-bener gak ketemu jawabannya Ranger Emas. Karena Cloud itu bukan jawaban dari Pakito. Bisa instan be, malah bisa harus hilang dari sosok seorang Kote dari terjepit. Mereka nggak peduli itu Mas Akif karena poin utama mereka adalah di mana ada duel Dragon di sana dikeluarkan dengan Freddy dan instant kill, double kill dari Kiana. Memasang untuk David ke dalam. Mas Razif harus mundur menuju ke arah base-nya untuk killing kembali. Reload dari Malaysia setidaknya mengunci pergerakan para pasukan dari tim Filipina dan tidak mengendorkan mereka menginstant kill. Wipe out para pasukan dari Philippines berhasil mendapatkan poin. 1-0. Game yang pertama. Ini dia untuk timnas Filipina. Dengan kemenangan yang bersih, dengan kemenangan yang clean. 10 menit saja, 1 Lord saja Ranger Emas. Tidak perlu lama-lama, mereka langsung rusuhin dan dive sedalam mungkin. Even tadi Mas Amar mencoba untuk melakukan defense, ternyata tidak diberikan waktunya. Dan ini dia teman-teman ya, timnas Filipina yang baru saja memenangkan game pertama. Ini benar-benar mulus banget, smooth banget, bahkan mereka nggak bergerak kemanapun karena emang seperti yang teman-teman tahu dari match 1 sampai dengan sekarang match yang ke-6 itu per gamenya emang mereka tuh dituntut untuk langsung main dan main lagi. Yes, dan tentunya kali ini Profesor KB kita juga lihat tadi Pabiko, dari tadi semuanya di Pabiko. Kalau misalnya ada yang diharas disemprot sama Pabiko, ada yang engage disemprot sama Pabiko. Pasti. Jadi bisa gue bilang Nepomuceno sekalipun yang dia bersinar dengan Kaltizi God of MLBB, kali ini Pabiko yang bersinar Profesor di game yang pertama. Dia nggak kesentuh sama sekali ya di belakang ya, safe banget. Dan sekalipun ada yang menyentuh dia itu pasti dibalesin gitu loh. Kayak nanti tiba-tiba De La Cruz-nya dari depan nge-kick 1 atau nge-trade 1. Dan itu yang mungkin jadi kesulitan ya dari timnas Malaysia untuk bisa menjawab apa yang terjadi tadi di game yang pertama. Dan ini dia untuk MVP-nya tentunya Pabiko. Tanpa Pabiko tumbang sama sekali ya. Ini mid laner emang lagi pada mencuri perhatian soalnya. Dan ini Tapi kalau ngomongin perhatian udah pasti dia mencuri dari lama. Dan yang menurut gua sangat mengerikan tadi adalah posisinya yang udah siap di setiap apapun keadaannya. itu dia. Dan kalau kita lihat dari adanya Lightning Truncheon, emang dia udah tahu nih dari awal kan dia secara item defensif. Nah terakhirnya dia mau tuh pokoknya yang damage, pokoknya yang burst, kalau bisa yang instan, kalau bisa yang bener-bener one shot one kill gitu kan. Dan emang terbukti berhasil nih untuk memilih ke arah Lightning Truncheon agar nantinya damage yang diberikan juga torehannya cukup biar nggak yang damage nanggung gitu. Ya, tapi kalau kali ini Profesor jujur dari Malaysia sih udah mulai harus mempertimbangkan. Kalau memang ada guard kayak tadi lagi, mungkin mereka harus butuh sisi yang dimana bisa dibantu untuk menutup jalan dari Pabiko. Karena Pabikonya nggak kepegang sama sekali, Prof. Nah, atau mungkin mereka lebih butuh ini kali ya, hero-hero yang bisa langsung dive ke belakang ya. Agar nantinya bisa ada gangguan terhadap mid laner yang posisinya cukup safe, cukup aman. Jadi emang di sini permasalahan utamanya dari timnas Filipina emang gak ada yang bisa nyentuh ke belakang juga nih. Makanya mereka main front to back. Begitu juga dengan timnas Malaysia yang emang tujuannya nge-pick Eve itu biar menang range. Tapi ternyata buat nyentuh belakang pun tak sanggup. Sulit emang ya untuk bisa menyentuh keberadaan dari Pabiko. Oke, dan Profesor KB seperti biasa yang sudah disampaikan oleh Profesor sendiri, di sini dituntut untuk habis bermain langsung bermain lagi Profesor.